Halo semuanya, balik lagi bareng Naskah di sini. Hai semuanya. Mari kita main game Galge lo itu kita game Galge. Itu namanya adalah Ketawa Sojo. Jadi game ini nggak sengaja nemu ya di Steam. Ah, kita mulai aja ya langsung ya. Soalnya nggak tahu ini gamenya tentang apa gitu. Jadi mari kita mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, mau di pengatur-pengaturin dulu ya. Soto mate. Segini cukup ya. Segini cukup. Oke, kalau gitu mari kita mainkan game kita kita gawa sojo kita gawa sojo. Katawa sojo. Oke, mari kita start. A light breeze calls the naked branch overhead to rather like wooden wings. This is a popular retreat for a couple in the summer. The deciduous trees provide a beautiful green canopy, far out of sight of teacher and fellow students. Maaf ya kalau misalnya pengucapan bahasa Inggris saya itu kurang pas sama kurang berkenan di telinga Anda semua. Kurang berkenan di telinga kalian semua. Kita sambil belajar aja ya. But now in late winter it feels like I'm standing under a pile of kindle. I breathe into my cupped hands and rub them together firstly. Jadi katanya tangannya itu karena ini udaranya saking dinginnya dan menghembuskan udara, jadi udaranya itu menghembuskan embun-embun gitu ya. Together firstly to prevent them for numbing in this cold. Just how long am I expected to wait out there anyway? Jadi dia tuh katanya, sampai kapan sih aku harus menunggu di luar? I'm sure the note said 4 p.m. Dia yakin katanya di note atau di kertas itu tertuliskan jam 4. Ah, yes, betul katanya. Di note itu sleep between the page. Jadi di antara page itu, di antara bukan, maksudnya note di antara page of my maths book. Well, I wasn't looking. As far as clothes go, I'm more aware of a letter in the locker. Meskitu aku tuh katanya adalah seorang fan dari orang yang menginiin tapi di akhir katanya ini sebuah inisiatif seperti founder tuh apa ya, the meaning of the note, the snowfall gradually thickens. Jadi ini nih, salju-salju ini mulai turun dan snowflake silently falling from the white painted sky. Iya, ini salju-salju yang turun dari langit-langit yang berwarna putih ini. Terus their slow descent upon the frozen forest makes it seem like time has slowed to a crawl. The rustling of dry snow underfoot startled me, interrupting the quiet mood. Someone is approaching me from behind. Oh, siapa nih? Hai, Hisawo, katanya. You come, kamu datang ternyata. Siapa sebenarnya? However, bagaimanapun, aku mengenali, katanya, the owner of that dainty voice. Aku mengenali suara siapa itu. Aku merasa hatiku atau dadaku berdebu kencang.
It's a voice I've listened to hundreds of time. Ini adalah sebuah suara atau suara yang aku dengarkan beribu-ribu kali. Karena pengucapan beribu-ribu kali itu berarti sering banget dia mendengarkan ini tuh sebenarnya suara siapa gitu. But never ask more than an eavesdrop to a conversation. I turn to face this voice. Jadi aku mulai coba mukaku berbalik lah intinya gitu ya. Suara siapakah sih? The voice of my dream. Suara dari mimpiku. And my heart begin to race. Dan hatiku mulai berpacu. Yes. The young woman and the young man. Berarti kita ya yang man-nya. Iwanako. Berarti si cewek ini Iwanako. I got a note telling me to wait here. It was yours. Aku dapat surat katanya nunggu di sini. Apa itu kamu? Damn it! I spent all afternoon trying to come up with a good line, and it was the result. Dan ini katanya hasilnya pathetic. Iya kata Iwan aku tuh. Aku bertanya kepada temanku untuk memberikanmu kertas ini. Oh, jadi si Iwanako ini nggak berani untuk menyerahkan surat ini ke kita si MC. Siapa tadi itu Hiro siapa pokoknya. Jadi meminta temannya untuk menyerahkannya katanya. Asai, jadi dia tuh malu katanya, tapi dia tetap memberanikan diri untuk meminta temannya ini katanya menyerahkan suratnya. Aku joy smile itu adalah senyum malu-malu lah gitu ya, makes me so tense I can't move a single muscle even if I tried. Aku nggak bisa menggerakkan satupun otot atau bisa dibilang jadi badanku itu nggak bisa gerak katanya meski aku coba. Oh, apa ini? Oh, jadi itu gambaran degup hati. My heart is pounding now. Jadi hatiku ini apa sih pounding tuh? Jadi as it were trying to burst out were matches and claim this it for itself. Hisao namanya Hisao. So here we are out in the cold. Jadi kata si Hisao tuh, jadi di sinilah katanya di luar yang dingin ya karena lagi musim dingin kan. Once again the wind stir up the branch. Jadi angin mengguncang dahan-dahan tahu. The cacophonous noise is music to my ears. Jadi apa sih cacophonous? Jadi intinya ada suara. Jadi suara cacophonous ini sebagai musik di telinga si MC makanya. Iwanako flinch over us softly again the gust of wind. Oke. As it passed, meski ini sudah berlalu di Shiragi herself as is supported by some new confidence. Mungkin nanti kalau misalnya ada kata-kata Inggrisnya yang saya nggak mengerti, kalian tolong coba di komen aja ya. Misalnya Shiragi herself itu apa gitu. Soalnya kita saling belajar aja. Meski di sini nanti kita main game apa gitu, tapi yang penting kita belajar Inggrisnya tuh apa gitu. Her eyes, jadi matanya itu melihat kepadaku dengan leisurely tulis itu maksudnya bukan tatapan yang malas tapi lebih ke tatapan gimana sih ya kalau kalian menatap orang yang kalian suka biasanya kan tatapannya itu suka perlahan gitu malu-malu. Dark hair around her finger. Jadi dia tuh sembari nginiin rambutnya yang hitam di tangannya gitu. Lalu all the while the anxious beating of my heart grows louder.
My third mistake, I thought I could ever force a word out if I tried. You see, Iwanako bilang katanya, you see, kau lihat, oh ada jantung berdegup lagi. I want to know, jadi aku ingin tahu katanya. Jadi deg deg, kamu tahu deg deg, eh gitu. Oh Iwanako, if you go out with me, katanya dia ingin si Hisao ini mau nggak sih Hisao buat ngedate gitu secara ini ya. Aku berada di sana, motionless tuh artinya tanpa emosi, jadi bingung gitu. Aku harus jawab apa cara ini gitu. Save for my pounding heart, sambil hatiku ini. Jadi gimana sih kalau kalian misalnya ada orang yang coba apa namanya tuh, coba untuk berbicara kepada kalian, lalu dia itu mengutarakan perasaannya gitu. Gimana sih perasaan kalian? Di sini kan I stand there motionless, say for my pounding heart. I want to say something to reply. Aku ingin berbicara balik, maksudnya jadi aku ingin ngomong deui itu bahasa Sunda nah, something in reply gitu. But my vocal cord feels like they're being stretched beyond the breaking point. Eh, orang teh bingung, aku teh bingung gitu. Aku harus ngejawab apa gitu, ini tuh aku ingin balas cuman bingung caranya gitu. Lalu Iwan aku bilang bisa oh gitu. I reach up to try to message my throat, but his only sense speak to bleeding pain along my arms. Lebih tepatnya ini kayak kita tuh bingung mau ngapain. Dia tahu, aku tahu, cuman apa sih jawaban yang pas gitu secara ini. Lalu Iwan aku bilang lagi Hisao, Hisao katanya Hisao. Bentar ya. Lalu ada jantung berdegup kencang lagi. My whole body freeze, save for my eyes which shut open in terror. Jadi si MC ini bilang bahwa ini tuh kayak teror. Gimana ya? Bingung juga ya secara ini. Berdegup terus dan terus berdegup. Nah, mulai di sini Iwanako dengan apa namanya tuh, huruf kapital. Biasanya kalau ada orang yang gunain huruf kapital dalam kata-katanya itu berarti dia tuh sedang berteriak atau dia sedang kesal. Hisao gitu. The beating in my chest suddenly stops and I go weak at the knees. Jadi deg-degan dari hatinya itu mulai berhenti gitu, dan I go weak at the knees. Nah, aku mulai berlutut. I go weak. Aku mulai berdiri apa ya secara itulah pokoknya. Mari kita lihat. Oh, the world around me, the canopy of bird branch, the dull winter sky. Iwanako running towards me, all the spade to black. Ini bisa dibilang jadi si Inako tuh enggak dapat kata-kata baliknya gitu. Jadi dia tuh kayak orang yang confess, cuman dia tuh nggak dapet reply balikan gitu kata-katanya tuh. Dia merasa kesal, mungkin dia apa, jadi dia mulai running toward me, jadi dia mulai berbalik lah gitu. Jadi ingatan terakhir yang aku ingat sebelum slipping away are the sound of Iwanako screaming. Screaming, berteriak, minta tolong. Jadi gimana sih ini? Contoh. The last thing I remember before slipping away are the sounds of Iwanako screaming for help and incessant clatter of the branch above. Lah, kok jadi bingung? Maksudnya apa nih?
jadi kita tuh terjatuh. Terus Iwan aku berteriak meminta tolong. Kan tadi ada kata-kata I go weak, kenis. Kenapa jadi kakiku tuh terjatuh gitu. Kayaknya itu deh. Wah, edan. Sambil kita nunggu ininya dulu yang lain. Coba. Wah. Tadi ada suara tik tik tik, berarti kita tuh lagi di rumah sakit ya. Berarti kita udah di rumah sakit. Mana nih? Kok belum ada? Nge-lag kah? Oh, ini dia. Ini sudah 4 bulan sejak, oh iya, my heart attack. Jadi dia tuh kena serangan jantung, kawan. Oh iya, kita lagi ada di rumah sakit nih. In that war time, I can probably count the times I left this hospital room. Oh, bisa dibilang si MC kita tuh emang penyakitan gitu. Soalnya kan di sini aku tidak dapat menghitung berapa kali aku keluar. Intinya masuk keluar dari ruangan rumah sakit ini katanya. 4 bulan itu adalah waktu yang waktu yang sangat panjang katanya. You're left alone, kamu ditinggalkan sendirian. So I've had plenty of time to come off term with frustration. Arrhythmia, a strange word, kata yang aneh. A French alien one that you don't want to be in the same room with. A rare condition, itu adalah sebuah kondisi yang sangat rare atau langka. It causes the heart, itu karena kan katanya hatinya, to act erratically. Untuk apa cina act erratically? And occasionally beat way too fast. Oh, jadi lebih tepatnya kayak hatinya itu berdegup lebih kencang dari orang-orang normal kayak gitu. Sejenis kayak gitu. Apparently I had it for a long time. Jadi aku tuh emang katanya udah dari lama punya itunya gitu, penyakit jantungnya tuh. They said it was a miracle. Mereka berkata, para dokter, itu adalah sebuah keajaiban bahwa katanya aku bisa hidup lebih lama dan tidak ada apapun yang terjadi. Jadi aku pun bilang katanya, is that really a miracle? Apakah ini benar-benar sebuah keajaiban? Mungkin ini adalah sesuatu yang untuk membuatku menjadi lebih baik atau lebih enak gitu didengarnya. More appreciative of my life, untuk apresiasi kehidupanku. I really didn't do anything to cheer me up. Aku benar-benar enggak mempunyai apapun untuk membuatku semangat atau bangkit. My parents, orang tuaku, aku berpikir, I think were hit harder. Mereka merasakan yang lebih pahit. Hit harder. Jadi kayak sebuah panahan, bang gitu. By the news then I was, jadi sebuah berita yang menimpaku ini membuat orang tuaku ini kabar buruk gitu. They practically had to homologous episode. I had already had a full day by then to digest everything. Aku benar-benar sudah already had a full, aku sudah punya satu hari to them digest everything apalah. Nanti kalian coba komen ya. It was all fresh
They were even willing to sell our house in order to pay for a cure. Nah, jadi karena punya penyakit langka ini, orang tuaku pun bahkan menjual rumah gitu. Jadi kalian sebisa mungkin tolong jaga kesehatan ya, perbanyak minum, jangan banyak-banyak makan junk food, lalu jangan banyak-banyak makan eh, yang pokoknya intinya makanlah yang sehat-sehat ya, perbanyak makanan sehat, apalagi sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Itu adalah kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri dan memperbaiki tubuh kita kayak gitu. Of course there isn't a cure, tentu saja ini bukanlah kesembuhan gitu. Because of the late discover of this, karena kondisi discover ya gitu, I had to stay at the hospital. Jadi aku harus tinggal katanya di rumah sakit untuk treatment. When I was first admitted, I was missed. Jadi aku tuh kayak kehilangan apa gitu pertama kali. Tapi untuk seminggu ruanganku ini dipenuhi dengan bunga, balon, dan ucapan. Ini bukan kard itu tapi ucapannya. Tapi visitors atau pengunjung dan dengan barang-barang yang mereka kirimkan itu menurun to nothing shortly after. Jadi nggak ada apapun. Jadi aku memahami bahwa satu-satunya alasan aku mempunyai banyak kartu dan bunga adalah karena simpati yang dikirimkan oleh mereka been turned into a class project. Jadi simpatinya itu diubah jadi sebuah project class. Maybe some people, jadi mungkin beberapa orang katanya. Tapi aku tapi dalam awal aku mempunyai visitor atau pengunjung, tapi di akhir awal bulan hanya orang tuaku yang datang sebagai regular visitor. Sungguh gimana ya, gak ada yang tahu sih masalahnya kan. Nah, bahkan Iwanako was the last stop visiting. Kacau. Iwanako kacau. Katanya dia suka, tapi dia kenapa stop visiting coba? After 6 weeks, setelah 6 minggu, aku tidak pernah melihatnya lagi. We never had that much to talk about when she visited. Kita tidak pernah membicarakannya lagi katanya tentang kedatangan si Iwanako ini. Wah kacau. Wah kacau. We didn't touch the subject that's what between us is now we never. Jadi kita nggak pernah menyentuh kenangan atau nggak pernah inget-inget lagi cina antara aku dan Iwanako tentang Snowy Days. Jadi yang awal-awal tadi, dimana aku bertemu dengan Iwanako di luar gitu. Di hospital, jadi rumah sakit. Rumah sakit itu bukan tempat yang untuk tinggal, untuk sukai untuk tinggal. The doctor, nurse, impersonal and faceless. Jadi lebih tepatnya mereka tuh bukan orang yang harus terus-terusan senyum dan segala macam katanya. Jadi impersonal and faceless gitu. I guess aku memikirkan bahwa penyebabnya itu adalah karena they are in hurry and they have a million other patient. Mereka itu punya banyak sekali pasien, jadi mereka nggak harus fokus dalam satu pasien. Kan kalau di rumah sakit itu ada berapa pasien kan, a million other patient waiting for them gitu. Jadi
kita nggak bisa terus-terusan dok sus sini, enggak kan, mereka harus ke pasien 1, pasien 2, pasien 3 gitu. Jadi for the first month or so, as the head cardiologist every time I saw him for a rogue estimate to live. Ini nanti kalian artiin sendiri ya, kurang paham. He never answered anything. Jadi di straightforward way. Jadi dia nggak pernah menjawab apapun dengan benar gitu. Tapi dia memberitahuku untuk menunggu dan melihat semoga saja treatment dan operasi surgery work. Jadi lebih tepatnya jawaban yang dia arahkan kepadaku itu bukan jawaban yang lurus-lurus gitu. Jadi maksudnya lurus di sini tuh kamu nggak akan sembuh, kamu ini enggak. Tapi jawabannya itu lebih ke menjurus bahwa tunggu saja katanya dan lihat semoga treatment dan surgeries atau yang disebut dengan operasi itu berjalan dengan lancar katanya. So I idly offers the scar that the surgery had. My chest slowly change. Oh, jadi aku mengobservasi katanya scar tuh itu hasil atau tanda yang ditinggalkan dari surgeries atau operasi yang ditinggalkan di dadaku ini perlahan-lahan berubah. Thinking of some kind of an omen. I don't know what is the meaning of omen. Jadi aku tetap terus bertanya ke kardiologis tentang apakah aku udah boleh keluar apa belum. Tapi ekspektasiku ini sungguh rendah. Jadi aku tidak benar-benar mengharapkan bahwa aku bisa keluar lebih cepat gitu. Tapi di saat yang sama aku berhenti menonton TV. Aku nggak tahu kenapa, aku hanya ingin melakukannya gitu. Mungkin ini adalah sesuatu yang salah, bahwa aku ini lari dari situasi ini. Aku mulai membaca di sebuah perpustakaan kecil di rumah sakit. Mungkin itu sejenis dengan storeroom untuk buku. Aku mulai bekerja atau aku mulai membaca a small stack time after consuming them, go back for more. Jadi setelah aku membaca sedikit demi sedikit gitu, I found that I like reading and I think I even become a bit addicted. Aku menemukan reading atau buku kesukaanku dan aku mulai terasa menyukainya dan aku addicted, ingin terus-terusan membacanya. I started feeling naked with a book in my hand. Aku merasa aneh, aku merasa feeling naked. Jadi pokoknya tanpa buku tuh katanya di tanganku itu rasanya aku tanpa baju gitu katanya. Tapi aku suka storynya. That was what my life was like. They became incredibly harder to distinguish from each other, differing only by the book. Jadi hanya buku lah yang bisa mengobati kebosanannya, dan juga karena buku lah dia merasa hidup kembali kan. A week, sudah seminggu tanpa notifikasi. Sometimes I pause and reason. Kadang-kadang aku berhenti berealisasi bahwa aku tidak tahu bahwa ini sudah seminggu lewat gitu. Tapi di satu waktu ya gitu, the page of my book will start to feel sharp and burning hot. Jadi dia tuh udah bosan katanya gitu di hospitalnya tuh. Jadi terkadang ya, meski kita merasa tidak sedih bilangnya apa ya,
merasa tidak berharap. Oh, waktu sudah berlalu berapa menit, waktu sudah berlalu berapa menit. But that only rarely. Dan aku tidak bisa menangis. Nah, hari ini katanya dokter datang dan memberi dia senyuman. Dia merasa excited but not very. It's like he is trying to make up to be happy on my behalf. Orang tuaku di sini. Ini sudah berapa lama sejak aku melihat mereka. Mereka berdua are even sort of dress up. Supaya to be something or spell. Jadi orang tuanya itu dress up, berpakaian rapi. Tapi emang ada apa katanya ayah naon di special occasion? It's not a party. Ini bukan pesta. Ini adalah sebuah ritual katanya dari kepala kardiologis. Dia menyempatkan waktunya sorting his paper, setting them aside as if to make a point of what he just did. Then he can sit down at the edge of the bed next to mine. He looks me in the eye for a moment. Dia bahkan melihatku di mataku gitu loh. Tanya kata si dokter, "Hello Hisao, how are you today?" "Halo Hisao, bagaimana kabarmu?" Aku tidak menjawab dia, tapi aku tersenyum sedikit atau senyum biasa gitu lah, kembali kepadanya. Kata dokter, aku percaya, katanya kamu bisa pulang ke rumah. Hatimu atau jantungmu sudah kuat sekarang. Dan dengan with a precaution, I don't know what this, you should be fine. Katanya kamu bisa baik-baik aja. We have all your medicine sorted out. I give your father the prescription. Jadi lebih tepatnya itu katanya dia udah boleh pulang, tapi dia itu dibekali obat-obatan. Meren, gitu ya. Kita lanjut aja. The absolute long list of medicine staring back at me from the paper seems. Ini nih. Kenapa ini? Not responding. Coba kita lihat dulu bentar. Wah, kayaknya ini bakal panjang banget. Jadi waktu juga udah menunjukkan 30 menit lebih. Jadi mungkin untuk nextnya nanti kita bakal coba ini lagi ya. Udah mulai error. Jadi mungkin nanti kita coba lanjut dan nanti kita ketemu lagi deh di next video ya. Dan sampai jumpa lagi semuanya. Goodbye.